Nah, ini Tribunas, bekas limbah dari yang diduga merupakan ampas dari bekas limbah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Polres Mesuji tangkap satu pelaku penembak saudara ipar, satu orang DPO. Polres Mesuji Polda Lampung berhasil menangkap satu dari dua tersangka penembakan saudara ipar yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada Selasa 7 Februari 2023. Ekspose dihadiri oleh Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrin Rizky dan Kapolsek Tanjung Raya AKP Heru beserta jajaran Polres Mesuji. Kapolres mengatakan polisi berhasil menangkap tersangka Yuda yang menembak saudara iparnya sendiri bernama Kopot. Sementara satu pelaku bernama Joni masih diburu polisi. Akibat tembakan tersebut, korban Kopot mendapati 3 luka tembak. Para tersangka menembak korban Kopot menggunakan senjata laras panjang rakitan. Menurut Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Fajrian Rizky, senpi laras panjang yang digunakan masih belum didapatkan. Sebab dari pengakuan tersangka Yuda yang tertangkap, senpi rakitan itu telah dibuang di sungai. Oleh sebab itu, ungkap Fajrian, pihaknya masih melakukan pencarian barang bukti tersebut. Sedangkan barang bukti lainnya berupa proyektil peluru yang ditembakkan ke korban telah diamankan dari tubuh korban, yakni ukuran kaliber 5,56 mm. Selain itu, setelah dilakukan pengembangan, ternyata Yuda juga terlibat kasus pencurian komputer di SMK Desa Wiralaga 1. Untuk kasus pencurian komputer, selain Yuda juga turut ditangkap satu pelaku lain berinisial S. Ibtu Fajrian mengatakan penangkapan terhadap Yuda dilakukan di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Ia mengaku penangkapan Yuda dilakukan di hari yang sama dengan kejadian penembakan dan tanpa perlawanan dari tersangka. Bahkan proses penangkapan dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Sungai Ceper. Setelah ditangkap, Yuda langsung dibawa ke Mapolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kini Polres Mesuji masih memburu satu tersangka lainnya bernama Joni. Ia pun mengimbau kepada tersangka Joni untuk segera menyerahkan diri sehingga proses penyidikan dapat dilanjutkan. Sidang Profesor Karomani, KPK hadirkan saksi Rektor Untirta hingga perwira polisi. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan 5 saksi pada sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung pada Selasa 7 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung. 5 saksi tersebut dihadirkan untuk sidang 3 terdakwa yakni Rektor Unila Profesor Karomani, mantan Wakil Rektor Unila Bidang Akademik Profesor Heriandi dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Adapun 5 saksi yang dihadirkan KPK yakni Rektor Universitas Ageng Tirtayasa atau Untirta, Profesor Fatah Sulaiman dan mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung tahun 2015 hingga 2020 Mahfud Santoso. Kemudian saksi lainnya adalah Anton Wibowo, PNS Maulana Muklis, dosen FISIP Universitas Lampung, dan Kombes Pol Joko Sumarno, pihak dari orang tua mahasiswa.
Kombes Pol Joko Sumarno sendiri pernah menjabat sebagai Wadir Pamobit Polda Lampung pada tahun 2016 dan pernah menjabat Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada tahun 2021. Tim penasehat hukum terdakwa Muhammad Basri, Chandra Mulyawan mengatakan saksi Joko Sumarno tercatat sebagai salah satu pemberi sejumlah uang atas nama mahasiswa berinisial SNA. Di dalam persidangan, Joko mengaku kenal dengan Profesor Karomani, namun tidak kenal dengan Heriandi dan Muhammad Basri. Ia mengatakan turut menyumbang uang sebesar 150 juta rupiah untuk membangun gedung Lampung Nahdiyin Center. Joko mengatakan menyerahkan uang tersebut ke rumah Profesor Karomani di Jalan Haji Komarudin, nomor 8, Kelurahan Rajabasa Jaya, Rajabasa, Bandar Lampung. Uang tersebut diserahkan setelah sebulan anaknya lulus di Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri. Sementara Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Fatah Sulaiman, mengakui titip anak kerabat istrinya untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila kepada Profesor Karomani. Sebab anak kerabat istri tersebut memiliki prestasi di Olimpiade Kimia. Fatah mengatakan menitipkan kepada Profesor Karomani karena kegelisahannya melihat sumber daya manusia di Provinsi Banten. Ia juga membantah istrinya menerima uang senilai 150 juta rupiah tersebut yang diberikan oleh orang tua mahasiswa. Warga keluhkan ampas pabrik singkong cemari sungai aliran Gedong Dalem, Lampung Timur. Warga desa Gedong Dalem, Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur, yang tinggal di bantaran sungai mengeluhkan limbah pabrik singkong yang diduga mencemari aliran sungai. Sebab lokasi sungai bersampingan dengan pabrik singkong milik PT Florinda Makmur yang berada di Desa Sukarajanuban bersampingan dengan Desa Gedong Dalem. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pencemaran limbah pabrik singkong tersebut sudah terjadi selama 4 hari. Pantauan dari Tribun Lampung di aliran sungai pada Selasa 7 Februari 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat terlihat air sungai tampak keruh. Terlihat beberapa gumpalan berlendir berwarna coklat yang menumpuk di bagian pinggir aliran. Sementara salah seorang warga sekitar bernama Adilah yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari sungai mengeluhkan tercemarnya sungai tersebut. Ia mengatakan sungai tercemar akibat limbah pabrik. Menurutnya, akibat tercemarnya aliran sungai tersebut, air sungai tidak bisa dipakai warga untuk mandi, mencuci, dan juga lainnya. Adilah mengaku tercemarnya sungai sudah terjadi sekitar 4 hari lamanya. Ia menjelaskan pencemaran sungai terjadi akibat ampas keluar dari saluran pembuangan dan langsung masuk ke aliran sungai. Kata Adilah, ampas yang keluar seperti parutan singkong, kulit-kulit singkong bertaburan hingga ampas onggok singkong. Hal senada juga diungkapkan oleh Bahar, warga lainnya yang mengatakan kejadian pencemaran aliran sungai ini bukanlah kali pertama. Menurutnya, pembuangan limbah ke sungai pernah terjadi pada tengah malam. Sementara saat dikonfirmasi, bagian administrasi PT Florindo Makmur, Silda, menyampaikan jika dari pihak perusahaan yang berkompeten menjelaskan sedang tidak ada di tempat. Sedangkan bagian operasional PT Florindo Makmur, Kasdani, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp mengungkapkan pihaknya masih belum bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Polda Lampung mulai gelar operasi keselamatan Krakatau 2023. Polda Lampung mulai hari ini akan menggelar operasi keselamatan Krakatau 2023 selama 14 hingga 20 Februari 2023. Menurut Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus, operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. Adapun tujuan digelarnya operasi adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
Polda Lampung berharap operasi bisa meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta terciptanya Kamtib Lantas yang aman dan nyaman jelang Idul Fitri 2023. Irjen Pol Ahmad Wiagus dalam apel operasi keselamatan Krakatau 2023 juga berpesan bahwa operasi ini mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Sehingga diharapkan petugas menghindari perbuatan kontraproduktif yang dapat merusak nama institusi dan melakukan tugas dengan berpedoman pada SOP yang ada. Sementara itu, Dirlantas Polda Lampung Kombespol Medianta mengatakan personil tingkat Polda Lampung yang dikerahkan dalam operasi ini adalah sebanyak 910 personil. Adapun rincian personil tersebut, dari Polda Lampung sebanyak 141 personil dan petugas di Polres Jajaran sebanyak 769 personil. Kombespol Madianta juga mengatakan sesuai petunjuk Korlantas Polri bahwa operasi kali ini masih menggunakan ITLE dan teguran. Ia mengatakan ITLE di Lampung saat ini masih menggunakan yang statis karena yang mobile belum diberlakukan. Kenalan di WhatsApp gadis remaja di Tagamus jadi korban asusila pria Parubaya. Kenalan melalui WhatsApp remaja berinisial LD yang masih berusia 17 tahun asal Tagamus Lampung jadi korban tindak asusila seorang pria Parubaya. LD merupakan warga kecamatan Talang Padang, Tagamus, Lampung. Adapun pelaku adalah seorang pria Parubaya berinisial SA yang berusia 58 tahun. Kasat Reskrim Polres Tagamus Polda Lampung Ibtu Hendra Safwan mengatakan pelaku sudah diamankan pada Minggu 5 Februari 2023 di Kabupaten Pesawaran. Ibtu Hendra pada Selasa 7 Februari 2023 mengatakan kejadian itu terjadi pada Desember 2022 lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kejadian terjadi saat pelaku menjemput korban di pertigaan Pekon Rantau Tijang, Pugung, Tagamus, Lampung. Kemudian korban diajak pelaku ke salah satu rumah rekannya di Kecamatan Bulog, Tagamus. Saat itulah pelaku beralasan hendak menemui seseorang yang ingin bekerja ke luar negeri. Sesampainya di lokasi, korban langsung diajak pelaku masuk ke dalam kamar di rumah tersebut. Setelah itu pelaku berbuat asusila kepada korban dan setelahnya korban diantarkan ke lokasi penjemputan. Sesampainya di lokasi, pelaku memberikan uang kepada korban senilai Rp100.000. Pelaku juga merekam aksi tersebut dengan ponsel pribadinya. Kemudian keluarga korban mengetahui hal tersebut setelah video perbuatan asusila itu tersebar di media sosial. Ibu korban yang mengetahui tidak terima dan akhirnya melaporkannya ke Polres Tagamus. Dengan mengantongi barang bukti, Polres Tagamus langsung melakukan pencarian. Pelaku ditangkap di Kecamatan Waihilau, Pesawaran. Ibtu Hendra Safwan menambahkan pihaknya juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lainnya berupa pakaian korban, histori chat korban dengan pelaku dan hasil visum korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014. Sebagaimana dirubah dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016 dan pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Ibtu Hendra juga menambahkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa yang menyebarkan video asusila tersebut ke media sosial. Berikut keterangan dari pihak terkait. Pak, izin bisa untuk diceritain kronologi kejadian ini? Untuk kronologi kejadian, korban berinisial SA, maaf, saya ulangi ya. Untuk kronologis kejadian, korban berinisial LD, usia 17 tahun, dengan pelaku ataupun tersangka yang sudah kita amankan dengan usia 58 tahun. Jadi korban dan si tersangka ini berkenalan melalui WhatsApp
ataupun WA, berhubungan intens komunikasi dengan dengan modus operandi dari si pelaku ini, tersangka ini, dengan bujuk rayu memberikan jumlah uang yang variatif antara 100.000 sampai 200.000 rupiah. Yang dimana pelaku tersangka ini kita amankan di luar wilayah Kabupaten Tanggamus. Jadi untuk persangkaan pasal kita terapkan dengan pasal 76 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 yang sebenarnya dirubah dengan undang-undang yang terbaru, yaitu saya contohkan di pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu yang video. Untuk berita terakhir, Informa Sultan Agung beri cashback hingga 10 juta rupiah untuk pembelian furniture. Informa Sultan Agung memberikan promo yang berlangsung pada tanggal 6 Februari hingga 28 Februari 2023. Deputy Store Manager Informa Sultan Agung Fitria Beryansyah mengatakan promonya adalah cashback untuk pembelian furniture kecuali sleeping zone. Rincian cashbacknya yakni cashback Rp800.000 jika transaksi minimal Rp18 juta. Cashback Rp1,5 juta jika transaksi minimal Rp25 juta. Dan cashback Rp2,5 juta jika transaksi minimal Rp40 juta. Lalu cashback Rp4,5 juta jika transaksi minimal Rp55 juta. Dan cashback Rp7 juta ditambah hadiah langsung 1 piece Oakland sofa bed jika transaksi minimal Rp80 juta. Lalu cashback Rp10 juta ditambah hadiah langsung 1 piece Oakland sofa bed jika transaksi minimal Rp100 juta. Selanjutnya ada cashback untuk furniture sleeping zone. Rincian cashbacknya yakni cashback Rp500.000 jika transaksi minimal Rp8 juta, cashback Rp1,2 juta jika transaksi minimal Rp15 juta, dan cashback Rp2 juta jika transaksi minimal Rp22 juta. Berikutnya ada cashback untuk home accessories, lighting, dan wearable. Rincian cashbacknya yakni cashback 3% jika transaksi minimal Rp2 juta, cashback 8% jika transaksi minimal Rp3 juta, cashback 13% jika transaksi minimal Rp4 juta, dan cashback 20% jika transaksi minimal Rp5 juta. Menurut Mary pada Selasa 7 Februari 2023, semua promo berlaku untuk member Informa dan pemilik kartu debit atau kredit bank CIMB Niaga. Selain promo, Informa Sultan Agung juga memberikan gratis pengiriman dan pemasangan untuk dalam maupun luar kota Bandar Lampung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk tahu lebih lanjut mengenai Informa Sultan Agung, bisa lihat di Instagram @informa.sultanagung atau bisa juga dengan data langsung ke Informa Sultan Agung di Jalan Sultan Agung, nomor 832 Pekor Wai Halim. Informa Sultan Agung buka setiap hari pada mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.